17 Agustus 2025 nanti ternyata bukan hanya jadi momentum perayaan HUT ke-80 RI, tapi juga dimulainya uji coba Payment ID. Nah, soal Payment ID ini ternyata meramaikan jagat maya. Sebabnya, netizen menganggap pemerintah terlalu mencampuri ranah privat warga. Sebenarnya apa itu Payment ID? Dan apakah tepat jika digunakan untuk transaksi keuangan? Kita bahas ya. Sejumlah pendapat soal Payment ID disuarakan beragam akun. Di media sosial X pada Rabu 6 Agustus 2025, akun @liaasister misalnya menganggap Payment ID membuat pemerintah mengendalikan seluruh transaksi keuangan warga. Akun lainnya @dodisergovi menyebut penerapan Payment ID berbasis NIK tidak menguntungkan rakyat melainkan Dirjen Pajak. Sebelum melangkah jauh lagi, kita kulik dulu tentang Payment ID. Nah, Payment ID adalah kode unik yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Payment ID dirancang untuk mendeteksi riwayat keuangan pemilik akun secara mendetail. Kode ini terdiri dari kombinasi 9 karakter huruf dan angka yang menghubungkan profil individu dengan seluruh transaksi. Ini berarti Payment ID dapat memantau transaksi keuangan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, hingga transaksi lainnya. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono pada 6 Agustus mengatakan penerapan Payment ID sepenuhnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba. Penerapannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur. Adapun tahapan uji coba akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, bertepatan hari ulang tahun RI pada 17 Agustus 2025. Proyek percontohan ini terutama berfokus pada digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Secara teknis, Payment ID dikembangkan bertahap. Untuk tahap pertama dilakukan pendekatan BI Lead dengan target implementasi pada 2027. Berikutnya Payment ID akan dikembangkan melalui pendekatan Integrated dengan target implementasi pada 2029. Di sisi lain, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo, meminta pemerintah tidak masuk ke ranah privat konsumen, apalagi kalau tidak ada indikasi pidana karena membuat konsumen terganggu. YLKI meminta kebijakan Payment ID ini dibatalkan karena terlalu dalam masuk ke privasi konsumen. Rio pun menegaskan negara perlu memerhatikan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebab pengawasan ke individu berpotensi rentan disalahgunakan jika tidak ada pihak independen yang mengawasinya. Selain YLKI, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda berpendapat pemerintah lebih baik menggunakan Payment ID untuk membuktikan dugaan penyimpangan oleh pemilik rekening tertentu. Nah, kalau sahabat Kompas, bagaimana melihat rencana penerapan Payment ID ini untuk transaksi keuangan? Setuju nggak kalau semua transaksi keuangan kita dapat dilihat pemerintah?